Shalom. Mari saudara saya undang untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Haleluya. Yesus, Kau telah memulai segala yang selalu baik dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau telah memulai
atas semua kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Sore hari ini Tuhan, kami telah berkumpul, kami mau bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berkati setiap kami, Kau lawat setiap kami ya Yesus. Engkau curahkan Roh-Mu yang kudus itu untuk memenuhi setiap kami Tuhan, untuk memenuhi setiap hati kami ya Bapa. Biarlah sukacita-Mu itu ada dan nyata setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Yesus, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Saya ucapkan selamat sore, selamat berkumpul kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Aku ingin selalu berada dalam hadirat Tuhan Yesus. Amin. Haleluya.
siapkan pikiran kita untuk menerima sebagian dari firman Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwa kami Tuhan. Haleluya.
Tuhan, kami boleh bersama-sama berkumpul tempat ini, menaikkan pujian syukur kami di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah Yesus segala puji-pujian yang kami naikkan berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu selalu ya Bapa. Dan saat ini Tuhan kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk kami boleh dengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, berfirmanlah kepada kami, urapi setiap pribadi kami, supaya firman yang kami baca, kami dengar tertanam dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak ulang dengan sia-sia, tapi kami boleh bawa berkat Tuhan yang luar biasa. Engkau berkati Tuhan, anak-Mu yang boleh melayani Tuhan pada sore hari ini, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini ya Bapa. Kami mau yakin dan percaya bahwa Yesus sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih, kami siap Tuhan untuk kami dengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, selamat sore, shalom. Selamat kita bertemu lagi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Seberapa kita yang ada, kita adalah orang-orang yang diberi kemenangan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, kalau mau suruh pilih di saat musim hujan seperti ini, enaknya di rumah. Betul? Tetapi puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita memilih untuk kita datang di rumah Tuhan. Amin. Haleluya. Biarlah sukacita Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan melimpah dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita mau sama-sama buka Alkitab kita. Kita mau melihat satu kebenaran firman Tuhan yang ada di Alkitab kita. Kita buka di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-23. Ada satu perikop di situ Bapak Ibu Saudara. 1 Samuel pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-14. Ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-28 ya. Walaupun mungkin nanti tidak semua kita akan lihat, tetapi enaknya kalau kita baca kisah ini dari ayat yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-28. Sudah dapat? Katakan amin. Puji Tuhan. Daud di padang gurun Sif. Maka Daud tinggal di padang gurun, di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan, di padang gurun Sif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya ketika Daud ada di padang gurun Sif di Koresa. Maka bersiaplah Yonatan anak Saul lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah dan berkata kepadanya, janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu. Kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian di hadapan Tuhan dan Daud tinggal di Koresa, tetapi Yonatan pulang ke rumahnya. Tetapi beberapa orang Sif pergi menghadap Saul di Gibea dan berkata, Daud menyembunyikan diri dekat kami di kubu-kubu gunung dekat Koresa, di bukit Hakila di sebelah selatan padang belantara. Oleh sebab itu, jika tuanku raja berkenan datang, silakan datang. Tanggungan kamilah untuk menyerahkan dia ke dalam tangan raja. Berkatalah Saul, diberkatilah kiranya kamu oleh Tuhan, karena kamu menunjukkan sayangmu kepadaku. Baiklah pergi, carilah kepastian lagi, berusahalah mengetahui di mana ia berada dan siapa yang telah melihat dia di sana, sebab telah dikatakan orang kepadaku bahwa ia sangat cerdik. Berusahalah mengetahui segala tempat persembunyiannya, kemudian datanglah kembali kepadaku dengan kabar yang pasti, dan aku akan pergi bersama-sama dengan kamu. Sesungguhnya jika ia ada di dalam negeri, maka aku akan meneliti dia di antara segala ribuan orang Yehuda. Lalu berkemaslah mereka pergi ke Sif mendahului Saul.
Daud dan orang-orangnya ada di padang gurun Maon, di dataran di sebelah selatan padang belantara. Ketika Saul dengan orang-orangnya pergi mencari Daud, diberitahukanlah hal itu kepada Daud. Lalu pergilah ia ke gunung batu dan tinggal di padang gurun Maon. Saul mendengar hal itu lalu mengejar Daud di padang gurun Maon. Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengelakkan Saul, tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah undur sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kisah ini di mana Saul terus mau mengejar Daud untuk dibunuh karena Saul merasa dia terancam, ya, karena pemerintahan yang ada akan beralih kepada Daud. Oleh sebab itu, berbagai macam cara Saul mau membunuh Daud, ya, sehingga dikatakan di dalam ayatnya yang ke-15, Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya ketika Daud ada di padang gurun Sif di Koresa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di sini dikatakan Daud ada di padang gurun Sif. Ya, ternyata padang gurun Sif itu, atau juga ada yang bilang padang gurun Yehuda. Saya pikir padang gurun Sif ini dan padang gurun Yehuda itu sama. Ternyata saya lihat di sejarahnya itu beda. Tetapi model padang gurun Sif dan Yehuda itu mirip-mirip Bapak Ibu Saudara. Ya, dimana padang gurun itu bukan seperti padang gurun Sahara penuh dengan pasir, ya. Orang jalan situ pasir, semua pasir, ya. Paling ada pohon kaktus yang ada. Tetapi ternyata padang gurun Sif ini tempatnya itu berbatu-batu, ya. Tempatnya itu berbatu-batu dan di situ banyak binatang-binatang buas, ya. Makanya di gunung-gunung batu, Bapak Ibu Saudara, ada binatang buas, bahkan juga ada penyamun-penyamun yang tinggal di situ, yaitu orang-orang jahat. Nah, disitulah Daud pergi untuk berlindung, Bapak Ibu Saudara. Kan dikatakan maka Daud tinggal di padang gurun, di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan di padang gurun Sif, ya. Padang gurun yang tidak menjanjikan, karena dikatakan padang gurun Sif itu padang gurun yang tadi saya katakan, ya, tempatnya terjal, tempatnya pokoknya susah untuk dijalani, maksudnya untuk berjalan di situ susah. Tidak seperti padang gurun Sahara, walaupun padang gurun Sahara itu panas karena pasir, ya. Begitu juga saat bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka akan ada di padang gurun, ya. Mereka bisa berjalan siang dan malam karena ada penyertaan Tuhan. Kalau malam mereka diterangi dengan tiang api, kalau siang mereka diterangi dengan tiang awan. Jadi siang mereka tidak merasa terlalu panas dan malam mereka tidak merasa dingin. Tetapi Daud saat dia berada di padang gurun Sif, Bapak Ibu Saudara, ya, selain dia mengalami ketakutan, dia sembunyi di situ, dia berlindung di situ. Namanya juga Daud masih manusia seperti saya dan Bapak Ibu Saudara yang masih memiliki rasa takut.
Atau mungkin ada di antara kita yang gak pernah merasa takut. Jujur, kita banyak kali alami rasa takut. Amin. Tetapi puji Tuhan, kita punya Tuhan Yesus, kita punya Allah yang hidup, yang selalu memberi kita keberanian, ya, menyertai kita, ya, sehingga rasa takut itu hilang dan kita boleh jalani hidup ini dengan semestinya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, Saul mencari Daud setiap hari untuk membunuhnya, tetapi Allah tidak menyerahkan Daud ke tangan Saul. Ya, dalam kehidupan kita juga sebagai anak-anak Tuhan, ya, mungkin ada orang-orang yang mau berusaha, ya, seperti yang dialami oleh Daud ini, ya, berusaha menjegal kita, berusaha untuk menghalang-halangi kita untuk kita meraih sesuatu yang lebih baik, yang mungkin yang menjadi kerinduan kita. Tetapi Tuhan selalu menolong kehidupan kita. Amin. Mungkin ada orang-orang yang mau menjegal kita untuk kita tidak bisa maju, untuk kita tidak bisa berhasil dalam hidup ini. Tetapi ketahuilah, sebagaimana Tuhan yang menolong Daud, ya, dikatakan tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Maksudnya Allah tidak menyerahkan Daud ke tangan Saul. Begitu juga dalam kehidupan kita, Tuhan tidak menyerahkan kita kepada orang-orang yang mungkin mau berbuat jahat. Tuhan tidak menyerahkan kita kepada kuasa kegelapan. Amin. Tetapi Tuhan selalu memagari kita, menjaga kita, melindungi kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini di mana Daud dalam pelariannya dikatakan dia ditolong oleh anak daripada Saul, yaitu Yonatan. Oleh sebab itu dikatakan Yonatan itu dia bersahabat dengan Daud itu luar biasa. Ya, sekalipun Saul ayah dari Yonatan itu mau membunuh Daud, tetapi persahabatan yang ada di antara Daud dan Yonatan itu tidak terputuskan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Bahkan dikatakan di sini ayat 16, ayat 15 saya baca lagi, Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya ketika Daud ada di padang gurun Sif di Koresa. Maka bersiaplah Yonatan anak Saul lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Di saat Daud takut, di saat Daud tidak lagi memiliki kekuatan, ya, Yonatan dikatakan dia datang kepada Daud dan menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Yonatan katakan, jangan takut Daud, ya, sebab tangan ayahku tidak akan menangkap engkau, karena engkau akan menjadi raja Israel. Di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah tidak ada lagi pengharapan, tetapi pertolongan Tuhan itu dinyatakan, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya tidak bicara bagaimana janji daripada Yonatan dan Daud yang luar biasa, tetapi di sini kita mau melihat bersama bagaimana keadaan Daud di padang Sif. Padang gurun Sif yang tidak ada pengharapan, tidak bisa memberi Daud pertolongan. Ya. Bahkan saat itu Daud terus dikejar oleh Saul, Bapak Ibu Saudara. Bahkan dikatakan
orang-orang Sif ayat 19, tetapi beberapa orang Sif pergi menghadap Saul di Gibea dan berkata, Daud menyembunyikan diri dekat kami di kubu-kubu gunung dekat Koresa di Bukit Hakila di sebelah selatan. Bahkan dikatakan orang-orang Sif itu ya mereka mau. Dikatakan ayat 20, oleh sebab itu jika tuanku raja berkenan datang, silakanlah datang, tanggungan kamilah untuk menyerahkan Daud ke dalam tangan raja. Orang-orang yang ada di Sif itu mereka mau menyerahkan Daud hidup-hidup kepada Saul. Bukan mereka mau menolong, tetapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi di sini di dalam pengejaran Saul terhadap Daud, Bapak Ibu Saudara, hal yang luar biasa yang Daud lakukan. Kalau saya lihat di Mazmur pasal yang ke-54, coba kita lihat Mazmur yang pasal 54. Mazmur pasal 54 ayatnya yang kelima. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku, orang-orang yang sombong ingin mencabut. Orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku, mereka tidak mempedulikan Allah. Selah. Ayat 6, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Puji Tuhan. Ya, dalam menghadapi musuh, Bapak Ibu Saudara, Daud berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa, dia berseru kepada Tuhan. Karena dia tahu Tuhan adalah penolong yang luar biasa. Amin. Kita pun Bapak Ibu Saudara, kalau mungkin kita di tengah-tengah kesukaran kesulitan hidup ini, ya, satu hal yang kita mau kerjakan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita mau berseru kepada nama itu. Amin. Ya. Kita mau datang kepada Tuhan sebagaimana yang dikerjakan oleh Daud. Dia berseru kepada Tuhan, ya. Ia bergantung pada nama Tuhan yang setia pada perjanjian, dan Daud mengalami pertolongan dari Tuhan. Di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang mungkin tadi ya Daud itu hatinya gundah gulana, dan banyak di dalam kitab Mazmur ini yang ditulis oleh Raja Daud mengungkapkan bagaimana hatinya, ya. Di saat hatinya bersuka cita, dia katakan, aku bersuka cita, aku bersyukur sama Tuhan. Di saat dia merasa tertekan jiwanya, dia juga katakan sama Tuhan. Di saat dia perlu pertolongan, itu juga dia sampaikan sama Tuhan. Tuhan, tolong aku. Hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, saat kita menghadapi tekanan dalam hidup ini, pergumulan dalam hidup ini, jangan lupakan nama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Dia kota benteng kita. Dia tempat perlindungan kita. Kalau Raja Daud di sini di dalam 1 Samuel yang kita baca tadi, dia pergi ke tempat-tempat di gunung, di padang gurun Sif untuk dia berlindung di sana. Kita yang ada di akhir sana, kita mau berlindung pada gunung batu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Di situ kita akan mengalami kemenangan, di situ kita akan mengalami kedamaian, di situ kita akan mengalami pertolongan lepas pertolongan yang dunia tidak bisa berikan.
Harusnya Daud itu dikatakan mungkin hampir saja ya dia ditangkap oleh Raja Saul, karena dikatakan waktu itu orang-orang Saul mengejar Daud, bukan lagi di padang gurun Sif, tetapi lagi di padang gurun Maon, Bapak Ibu Saudara. Jadi berpindah-pindah ya. Betapa kalau kita mau renungkan Bapak Ibu Saudara, betapa keberadaan Daud saat itu ya menjadi seperti buronan, Bapak Ibu Saudara. Jiwanya mungkin tidak tenang, hidupnya mungkin tidak tenang ya. Karena Saul sudah katakan dia akan membunuh Saul, membunuh Daud, mencabut nyawa daripada Daud. Bayangkan Daud tinggalkan orang-orang yang dia kasihi, ada anak, ada istri, ada orang-orang yang dekat dengannya. Di sini dikatakan ya, Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini dan Daud dengan orang-orangnya, ada orang-orang juga yang mengikut Daud saat itu. Mereka jadi di sana dan di sini. Nanti kalau dikepung itu wah, sudah dapatlah Daud. Tetapi luar biasa pertolongan Tuhan, sehingga di tempat itu dikatakan gunung batu keluputan. Karena waktu itu tiba-tiba datang suruhan kepada Saul dengan pesan, segeralah undur sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Saat itu juga orang Filistin mau berperang dengan orang-orang Israel. Dan Saul berpikir, iya, lebih baik aku pulang untuk menyelamatkan rakyat, menyelamatkan keluargaku dari orang-orang Filistin. Maka gagallah Saul untuk menangkap dan membunuh Daud. Sehingga dikatakan, maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu gunung batu keluputan. Haleluya. Anak-anak Tuhan ya, kita percaya dan kita tahu lewat firman Tuhan bahwa Yesus Tuhan gunung batu keluputan bagi kita. Amin. Ya, yang saya katakan tadi, dia sebagai penolong dalam kehidupan setiap kita anak-anak Tuhan. Dan di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Daud menghadapi bahaya, ya, bahaya yang sudah ada di depan matanya, dia bukan bersungut-sungut, ya, dia bukan menyalahkan orang-orang yang ada di sekitarnya, tetapi dia mau gantungkan hidupnya pada Tuhan yang hidup. Dia mau mencari pertolongan kepada Tuhan yang hidup. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita juga mau menggantungkan hidup kita kepada Tuhan Yesus, Allah yang hidup buat kita. Amin. Pertolongannya tidak pernah terlambat bagi kita anak-anak Tuhan. Kalau mau dipikir dalam kisah ini, wah, keberadaan Daud itu sudah di depannya itu sudah maut, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan luar biasa menyatakan pertolongannya. Dan kembali lagi kita ketahui, pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Walaupun mungkin dalam hidup kita, dalam hati kita sebagai anak-anak Tuhan, wah, pertolongan Tuhan itu kayaknya
nggak ada untuk saya. Tetapi kita mau tetap percaya, amin. Kita mau tetap pegang janjinya Tuhan, amin, saudara. Ya, bahwa janjinya itu ya dan amin bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Daud yang terdesak, ya, akibat dikepung oleh Saul, pertolongannya datang dari atas, bukan dari langit, saudara, datang dari Allah yang hidup itu, amin. Dan pertolongan buat saya dan Bapak Ibu Saudara juga datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Haleluya. Pertolongan yang ada di sekeliling kita itu mungkin sudah nggak ada, Bapak Ibu Saudara. Tetapi pertolongan Tuhan itu dahsyat. Ya, kalau saya baca di dalam Mazmur 54 tadi, doa dalam menghadapi musuh untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Ketika orang Sifi datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi kepada kami. Ya Allah, selamatkanlah aku karena namamu, berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku, orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Allah. Selah. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku. Binasakanlah mereka karena kesetiaanmu. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandangi musuhku. Luar biasa. Ya, memang dalam 1 Samuel itu 1 Samuel 23 nggak ditulis tentang apa yang disampaikan Daud, ya. Tetapi di dalam Mazmur 54 jelas di sini Bapak Ibu Saudara, ayat yang kedua dikatakan ketika orang Sifi datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi kepada kami. Ada kan di dalam 1 Samuel tadi yang kita baca? Ayatnya yang ke-19, 20 dan seterusnya. Jadi Daud betul-betul dia berserah hanya kepada Tuhan, ya. Dia berdoa. Ternyata doa itu mujarab, saudara. Amin. Doa itu besar kuasanya. Amin. Ya. Firman Tuhan katakan doa orang benar besar kuasanya. Saudara dan saya orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sehingga setiap kita berdoa, kita yakin doa kita pasti dijawab Tuhan. Karena doa yang Bapak Ibu Saudara dan saya panjatkan kepada Tuhan, naikkan kepada Tuhan, tentu doa yang dimana kita minta supaya Tuhan yang beracara dalam hidup kita, ya. Doa kita dimana kita mau serahkan hidup kita dan Tuhan yang bekerja di dalam kita. Jadi dalam doa kita itu bukan mau kita tok yang kita sampaikan, tetapi kita izinkan biarlah Tuhan, apa maunya Tuhan, itu yang Tuhan buat di dalam hidup setiap kita anak-anak Tuhan. Amin. Karena Tuhan lebih tahu apa yang saya dan Bapak Ibu Saudara perlukan dalam hidup ini, apa yang kita butuhkan dalam hidup kita ini. Amin. Ya. Kalau kita minta yang muluk-muluk, tapi Tuhan lihat itu tidak baik untuk saya, ya, tidak pas untuk saya. Bisa-bisa yang nanti yang saya minta itu bisa membuat saya jauh dari Tuhan, membuat saya jalannya nggak lagi lurus. Tuhan tidak akan kasih. Tetapi ketahuilah, doa yang kita naikkan sama Tuhan, ya,
Tuhan pasti menjawab. Amin. Dan pasti yang terbaik yang Tuhan mau berikan untuk saya dan Bapak Ibu Saudara, supaya kita juga bisa dapat bersyukur sama Tuhan, ya. Supaya kita lebih lagi berserah kepada Tuhan. Dan di sini Bapak Ibu Saudara, saat Daud menghadapi persoalan yang berat, bukan hanya 1-2 persoalan, ini salah satu masalah, ya, yang dihadapi berat mungkin bagi Daud, dan masih banyak lagi persoalan-persoalan yang Daud hadapi. Tapi di sini Bapak Ibu Saudara, kita mau melihat bagaimana Daud, ya, yang saya katakan tadi, dia berseru sama Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dan lagi Bapak Ibu Saudara, Daud bersyukur atas pertolongan Tuhan. Perlu dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara selalu bersyukur sama Tuhan. Amin. Amin. Iya. Bersyukur sama Tuhan, ya. Walaupun banyak yang mungkin mengkhianati kita, yang dimana kita sudah berbuat baik, tetapi yang kita terima sebaliknya, kita mau tetap bersyukur seperti apa yang Daud kerjakan di hadapan Tuhan, ya. Dalam Mazmur 54, Bapak Ibu Saudara saat pulang, Bapak Ibu Saudara baca lagi apa yang menjadi doa Daud di situ saat dia ada di padang gurun Sif, menghadapi, sebenarnya dia bukan musuh sih, tetapi Saul yang memusuhi Daud, ya. Orang-orang Sif, mereka akhirnya mengkhianati Daud, padahal itu juga boleh dikatakan orang-orang Yehuda, ya. Tapi itulah keadaan manusia, ya. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, yakin pertolongan kita datangnya dari Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh membuat saya dan Bapak Ibu Saudara lebih lagi mengasihi Tuhan, lebih dalam lagi kita mengenal Tuhan, sehingga saat kita menghadapi keadaan yang seperti dihadapi Daud, kita mau tetap berdoa, kita mau tetap bersyukur sama Tuhan, ya. Penolong yang setia itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bangkit berdiri sama-sama. Kita mau angkat satu pujian. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanmu, tak pernah dia mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Amin. Dalam menolong saya, menolong Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Terima kasih. Penolong yang selalu setia, memenuhi
kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu malam hari ini, mengajarkan kepada kami untuk kami berharap, bersandar, berserah penuh kepada Tuhan, dan ajar kami untuk meyakini bahwa pertolongan masih ada sampai saat ini. Sebagaimana Tuhan menolong Daud di masa-masa yang sukar, di saat-saat genting, di ambang kematian. Namun demikian ada cara Tuhan yang indah untuk menggagalkan rancangan-rancangan kuasa kegelapan, rancangan-rancangan kecelakaan bagi kami, diubah oleh Tuhan menjadi sesuatu yang indah, sehingga keselamatan sekali lagi datangnya dari Tuhan. Tuhan Yesus sungguh luar biasa baik dalam kehidupan kami. Pemeliharaan itu terus kami rasakan, dan kami bangga punya Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Terkadang kami harus menghadapi perkara-perkara dunia yang ada, di mana kami seringkali merasa tidak sanggup. Seringkali kami merasa hidup kami ada di dalam keadaan yang tidak enak, tidak baik-baik saja. Tapi bersama dengan Tuhan, apapun kami dapat melangkah bersama dengan Tuhan, dan kemenangan terjadi bagi anak-anak Tuhan yang selalu berharap bersandar kepada-Mu. Engkau mengajar kepada kami untuk berharap sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Walaupun kami dalam kondisi terjepit, ampuni kami kalau kami mulai kurang percaya. Tindakan-tindakan kami merupakan tindakan-tindakan kurang percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kami. Ampuni kami, bawa kami kepada pengertian yang lebih dalam lagi, bahwa Tuhan tidak pernah biarkan kami. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Penolong yang setia, Engkaulah Yesus, yang senantiasa menolong di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, memberkati kehadiran kami anak-anak-Mu malam hari ini. Pak Kardi, Bu Tuti, Bu Baini, Bu Supatmini, Bu Niken, Iber, haleluya, Angelica, Fanya, kami hamba-Mu suami istri, Yosua, kami semua malam hari ini diberkati Tuhan. Kami boleh rasakan kebaikan Tuhan, ibadah kami diberkati Tuhan, dan kami pulang dengan berkat dan pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau damai sejahtera, kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Dan biarlah berkat Tuhan ini terus mengalir dalam kehidupan kita senantiasa, dan hidup dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam Roh-Nya, di dalam haleluya keesaan namanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami pulang dengan sukacita. Semua yang diberkati Tuhan katakan haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati.